إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوث العظام شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة طريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة طريقة شاذلية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة إمام غزالي وسلسلة سند كتاب إحياء علوم الدين وإلى حضرة سلسلة جمع الكتب وجمع الأسانيد وسلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة Kanjeng Sultan Agung وإلى حضرة Kehamanan Panabana Senopati Kakang Setung Rapya وإلى حضرة Yang Hamengkubuno Ulawasani وإلى حضرة Yang Pakubuno Ulawasani وإلى حضرة Masyayikh Lirboyo Masyayikh Kewakian Masyayikh Mu'ad Mangkubidan Masyayikh Maunah Sari Masyayikh Darul Falah Jakula Kudus Masyayikh Al-Istiqmah Majokarang Masyayikh Al-Munawir Rapi' wa Mandufina fi Zambal wal Furaid wal Akdar wa Klumrat wa Tibas wa Usuli wa Furihim wa khususan man asasa nahdodil ulama wa ahli kuburi man khadura bi hadal majlisil mubarak wa liman bana hadihil wilayah lahumul Fatihah. Suratul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita pelajari bersama tentang siapa-siapa yang disebut sebagai ulamaul akhirah dan siapa-siapa yang disebut sebagai ulamaud dunya atau ulamaus su', ulama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemarin 2 minggu yang lalu kita belum selesai menyampaikan tentang materi tersebut, sehingga pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Walidzalika lan krana sebab mengkono-mengkono madkur kula ngendika sinten Al-Hasan Imam Hasan rahimahullahu ta'ala uqubatul ulama utawi siksane pira-pira alim iku mautul qalbi matine ati wa mautul qalbi utawi matine ati iku talabud dunya nyopre donya ya'malu kang ngamal bi amalil akhirati kelawan amal akhirat. Dikatakan siksa yang paling berbahaya dan paling berat bagi seorang orang berilmu itu adalah matinya hati. Apa maksudnya matinya hati menurut Imam Ghazali? Yaitu ketika orang alim tersebut dengan ilmunya dia mencari kepentingan duniawi. Dengan ilmunya dia ingin dihormati, dengan ilmunya dia mencari kekayaan. Maka dari itu orang seperti inilah yang sebenarnya sedang mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala, lebih pedih daripada azab neraka itu sendiri. Kayaknya nikmat, kayaknya indah, kayaknya mulia, tapi hakikatnya di mata Allah itulah siksa terpedih bagi seorang yang ahli ilmu tapi niatnya tidak mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lan kaya lan krana kaya mengkono-mengkono matur kala ngendika sinten Yahya bin Mu'ad. Maka seorang ulama bernama Syekh Yahya bin Mu'ad mengatakan innama temenestune perkara yadhabu ilang bihail ulama'i bahaul ulama'i cahayane cabahaul ilmi, ketika ini kurang jelas. Cahayane ilmu wal hikmati lan hikmah idza talaba nalikane nyupri sapa wong alim bihima kelawan al ilmu wal hikmah ad-dunya ing donya. Dikatakan tidak akan sekali-kali ilmu dan hikmah yang kita sampaikan itu menyinari hati setiap orang kalau dengan ilmu dan hikmah yang kita miliki maka kita mencari urusan dan kepentingan duniawi. Ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam sanubari daripada jamaah. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau ceramah, Pak,
itu enggak sefasih putranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Razak niki Pak, niku nak ceramah Syekh Abdul Qadir nak ceramah niku kadang-kadang nahwu sorope nggih kirang pas. Kadang-kadang ngendikane rada mlibet, tapi sekali ceramah maka ribuan orang nangis karena mendengarkan ceramahnya dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Al-ilm minal qalb ilal qalb. Karena ilmu itu beliau sampaikan dari hati ke hatinya para jamaah. Pada suatu ketika beliau punya anak ya, anaknya alim, ahli hadis ya, namanya Syekh Abdul Razak. Ini ahli hadis. Beliau matur kepada bapaknya, ya bunai, ya abi, wahai bapak, mbok sekali-kali biar saya yang ngisi ceramah. Nah, Syekh Abdul Qadir ini kalau sekali ceramah yang datang puluhan ribu di dalam kitab. Ada pendapat yang mengatakan sampai 7 km kalau datang sekali ceramah. Maka Syekh Abdul Qadir mempersilahkan, tafadhol wahai anakku, silakan ceramah. Ketika Syekh Abdul Razak ceramah, Masya Allah, referensinya luar biasa, masodirnya luar biasa. Tapi satu pun jamaah tidak ada yang menangis, satu pun jamaah tidak ada yang nyenyak mendengarkan. Kenapa? Karena ilmu tidak disampaikan dari hati ke hati. Nah, dari mana? Dari mulut, dari otak masuk ke hati. Tidak bisa, harus dari hati ke hati. Artinya apa? Tidak bisa kita mendapatkan hikmah dan ilmu kecuali kita memang menghadirkan hati kita di sini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka datang dari rumah, pergi ke Masjid Agung, niat, ya Allah, saya niat 1 jam melupakan duniawi sebentar, aku ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bas, tidak yang lain. Tapi kalau di majelis ilmu masih ingat yang lain, sulit. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, murid daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau kondur dari ngaji kepada Habib Muhammad Abu Bakar, membawa kitab 4 pikul, kurang lebih 4 pikul, kitabnya banyak. Dibawa ke Hadramaut, ke Mokalla. Di sana ada seorang ulama yang hebat, yang alim, yang luar biasa bernama Al-Habib Ahmad Ibn Musin Al-Haddar. Kemarin makamnya dibom, tapi enggak rusak jenazahnya Pak. Makamnya enggak bisa dibom tapi enggak rusak gitu. Dibom berkali-kali enggak mempan karena karomahnya beliau. Kemudian ketika beliau masukan, kemudian Habib Ahmad bin Musin enggak nerima. 2 hari enggak terima, 3 hari enggak terima. Hampir berhari-hari beliau setiap minta dijadikan muridnya enggak diterima. Kemudian Habib Ahmad Masyhur ini istikharah. Kenapa kok saya ditolak oleh guru saya ketika saya itu pengen menjadi muridnya? Kemudian jawaban istikharahnya adalah karena Habib Ahmad Masyhur ini masih merasa memiliki ilmu ketika datang kepada Al-Habib Ahmad Ibn Musin Al-Haddar. Maka kemudian semua kitab yang beliau bawa dari Gresik ke Hadramaut semuanya diberikan kepada orang, ada yang dibuang, diberikan kepada orang. Terserah, ambil, ambil. Setelah beliau tidak punya kitab apa-apa, kemudian beliau sowan kepada Al-Habib Ahmad bin Musin dengan hati yang kosong, dengan perasaan gak punya apa-apa. Maka kemudian saat itulah beliau baru diterima sebagai murid Al-Habib Ahmad Ibn Musin Al-Haddar. Niki adabnya ketika kita mencari ilmu itu memang harus mengosongkan hati kita dari perasaan sudah mampu atau setengah mampu dan seterusnya. Kita kosongkan, kita pasrah. Al-murid kal mayyit, murid di depan gurunya itu seperti mayit, seperti mayit yang bisa diapa-apakan atau terserah gurunya niki. Maka dengan ketulusan beliau belajar kepada Al-Habib Ahmad Ibn Musin, maka beliau benar-benar menjadi ulama besar yang sekali ceramah 1000-2000 orang masuk Islam karena ilmu dan hikmah dimasukkan dari hati ke hati, bukan dari otak ke hati atau bukan dari hati ke otaknya jamaah. Nah, seperti ini. Maka hati-hati kita tinggalkan urusan duniawi. Wa qala lan ngendika sinten Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah taala, idza ra'aitumul alim, idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh al-alima ing wong kang alim. Ini halaman 60. Yusha halin nekani sapa alim al-umara ing pira-pira pemimpin. Ini kemarin ini ada 2-3 kalimat yang saya ulangi dari pertemuan kemarin agar ingat.
Ketika engkau melihat seorang berilmu, seorang ulama kok mendatangi seorang pejabat atau pemimpin, maka fahuwa mongko utawi madkur iku lisun maling. Maka ulama yang sowan kepada pemerintah, maka dia adalah ibarat yaitu seorang maling, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nak disowani sae, ulama disowani. Nah, tapi kalau ulama tersebut datang di pemerintahan tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah, ceramah nggih monggo, tapi bukan untuk ceramah diatur niku tok. Kalau ceramah diatur ini lisun sama, yaitu seorang maling. Dia mencuri haknya Allah untuk menyampaikan satu hadis, satu ayat Quran diganti dengan ayat Quran, hadis sesuai dengan kepentingan pemerintah. Maka lisun dia, seorang maling. Maka hati-hati orang berilmu, jangan sampai kemudian sowan kepada pemerintah kecuali diminta, dan ketika diminta tidak boleh kemudian diatur-atur dalam urusan ilmu dan hikmah, tidak boleh. Ngapunten Pak Ustadz, tolong nanti carikan dalil tentang kemuliaan warna merah. Waduh nih, kami pernah. Tolong carikan dalil-dalil tentang kemuliaan warna hijau. Ngoten nanti. Nah, soalnya pilpres partainya kok warnanya hijau lah niki. Nah niki nggih enten saged-saged mawon. Kula nggih saged-saged mawon. Dalile sak trek gumatah dalil kemuliaan memakai warna hijau enten kitabe khusus. Kemuliaan memakai warna merah enten kitabe khusus. Kemuliaan memakai warna hitam enten kitabe khusus. Jadi kalau kita mau ngomong bisa-bisa saja sesuai dengan kepentingan si fulan, pejabat tadi atau partai tadi. Tapi yang seperti itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nggih. Tidak salah, tidak jelek, cuman kita harus berhati-hati dengan yang namanya politik. Tapi Mbah Wahab Hasbullah Tabak Beran Jombang ngendika, man lam ya'rif as-siyasah fa ghuliba bis-siyasah. Barang siapa orang yang tidak menguasai politik, maka hidupnya akan hancur gara-gara politik. Niki makanya paling tidak ya kudu paham seperti kudu paham bahaya. Ada kiai dari kami nggak nyebut, masih Jawa Tengah, dia dapat bansos. Bansos itu kan harusnya 1 kali, nggak boleh 2 kali. Kalau 2 kali maka KPK. Lah kiai tersebut dapat bansos seret. Alhamdulillah matur suwun. Masya Allah, bagaimana Pak Yai? Hebat ini dia tak bangun pondok pesantren. Tak paring bansos melih Pak Yai. Enggak diterima. Sampai dia paring bansos, akhirnya apa? Kiainya masuk penjara. Kenapa? Kiainya enggak paham. Kiainya enggak paham. Makanya penting sekali juga kita memahami paling tidak dasar-dasar ilmu perpolitikan. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk membentengi diri kita dari kehancuran. Nah niki. Wa qala lan ketika sinten Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitumul alim, idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh al alim ing wong alim iku muhibban, kleru mboten enten iku nih, muhibban hale kang demen alid dunya maring donya, fattahimu mongko nyalah cipta sehu ing alim ala dinikum ing ngatasi agama sira kabeh. Fa inna kulla muhibbin mongko teman setune saben-saben wong seneng iku yahudu masuk fi main dalam perkara ahabba kang demen sapa man. Kalau engkau melihat orang yang berilmu, dia selalu berbicara dunia, dia selalu menunjukkan kecintaan dia terhadap dunia, maka jauhi fantabi, hati-hati dengan yang seperti itu. Walaupun alim, tapi kalau ngajak jenengan kenal dunia, hati-hati seperti itu. Tapi terus ngeten Pak, wah berarti kita nggak boleh mikir rumah, nggak boleh mikir kendaraan. Dong ngeten, hati-hati, rumah sama kendaraan itu bukan urusan dunia, itu urusan syariat. Orang punya rumah, orang punya kendaraan itu bagian dari menafkahi istri. Kalau menafkahi istri itu syariat, jangan di ini. Nah, kemudian misalnya bekerja di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab Iqadul Himam dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah bahwa hakikat orang yang mencari dunia itu tidak semuanya jelek dan tidak semuanya buruk. Ketika
Yang baik itu bagaimana? Yang baik adalah orang yang mencari dunia atau bekerja di dunia tapi niatnya untuk mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyambut damel teng pasar, ya Allah, kula niat pados pangupa jiwa tenggene pasar, tenggene peken, niat kagem didik anak kula teng mondok pesantren kesane saged apal Quran iki sae. Ya Allah, kula tak nyambut damel sak cukupe kersane kula saged ngibadah kanthi istiqomah. Lah niki sae. Tapi nak mencari dunia tujuannya untuk numpuk kekayaan, untuk tabakhur tasaddur, wah, biar kelihatan melaut hartanya, biar kelihatan ditasaddur, dihormati, maka yang seperti itu lebih baik kita hindari. Carilah, katanya Imam Ghazali, carilah orang yang bisa membuat kita semakin dekat dan cinta kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Katanya Imam Ghazali, fa inna kulla muhibbin, karena setiap orang yang mencintai pasti akan masuk kepada yang dia cintai. Ada yahudu fima ahabba. Yahudu fima ahabba, maka dia akan masuk kepada yang dicintai. Jenengan seneng kalian seneng kalian seorang tokoh Yahudi kafir, maka jenengan pada suatu ketika akan meniru sikapnya orang kafir tersebut. Jenengan seneng kali seorang wong sing hafal Quran, jenengan pada suatu ketika gadah keinginan menghafalkan Al-Quran. Jenengan kok remen kalian kiai, pada suatu ketika pasti jenengan pengin kados kiai itu seperti itu. Makanya kata Imam Ghazali, cintailah orang yang bisa memperkenalkan kita dan membuat kita semakin cinta kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belum tentu ulama, Pak. Belum tentu ulama. Orang yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah belum tentu ulama. Imam Ghazali bisa mencapai tingkatan hakikat siapa yang memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan yang saat itu ulama, bukan, tapi seorang tukang tabal ban. Jangan menghina seperti itu. Misalnya Imam Az-Zajjaj, beliau menjadi seorang yang diangkat menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Apakah karena beliau dekat dengan ulama? Tidak. Tapi beliau dekat dengan tukang kaca. Makanya kemudian beliau jual kaca disebut Imam Az-Zajjaj. Seperti itu. Belum tentu kita kenal dengan Allah gara-gara dekat dengan ulama. Walaupun itu yang kebanyakan membuat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh kita merendahkan selain ulama. Wah, aku nara cedak ulama ra iso, mboten saged ngoten. Dekat dengan siapapun mungkin saja. Bahkan mungkin saja dengan dekat dengan para pelacur, malah jenengan itu kenal dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat dengan para pelacur, ngapunten, bukan untuk mencintai dia ya, bukan untuk mencintai sikapnya, tapi dekat saja. Oh, ternyata jenengan kenal. Ternyata inilah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Inilah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Inilah perbuatan yang diadab oleh Allah. Nah, ternyata dekat dengan pelacur malah membuat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sinten Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, qara'tu maca sapa ingsun fi ba'dil kutubi ing dalam sebagiane pira-pira kitab as-salifati kang guna innallaha tamanastune Gusti Allah taala iku yaqulu ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, inna ahwana tamanastune luwe anteng-antenge ma perkara asna kang gawe sapa ingsun bil alimi kelawan wong alim ida habba nalikane seneng sapa wong alim ad-dunya ing dalam donya iku an ukhrija yen to ngetokake sapa ingsun halawata munajati ing manise munajate wong alim min qalbi saking atine wong alim wa katabalan nulis lan nyurati sapa rajulun wong lanang ila akhir maring wong lanang liya lahu kudwi rajul innaka tamanustune sira qad ataita teman-teman wis teka sapa sira qad utita tentang maringaden paringake sapa sira ilman ing ilmu fala tutfi anna mongko aja mateni sapa temen sapa sira nuro ilmika ing sinare ilmu sira bidul mati dunubi kelawan petengi ati
Salah satu akibat ketika seorang yang berilmu itu tidak menjadikan ilmunya untuk melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, untuk mengajak orang lain kenal dengan agama Allah, maka biasanya orang itu kalau bermunajat niku mboten patek manis munajate. Donga niku ora patek betah. Mujahadah ora patek betah. Lah sing tiang-tiang ngeten niki niku biasane wong alim tapi alime niku mboten patek ikhlas pados ridhonipun Gusti Allah. Biasane pun menurut Imam Malik bin Dinar. Kenapa? Karena ketika orang alim itu dia melakukan perbuatan dengan kealimannya mencari dunia, maka salah satu akibat dia mencari dunia tersebut akan dijadikan hampa setiap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten manis belas. Ada di dalam kitab Fiqhul Hikayah, ba'dul ulama niku nak salat niku cepet, Pak. Salatnya cepet ngoten. Baru rukuk sebentar langsung beri. Cepat sekali. Ditanya, ya Syekh, lima fa'alta kada mislu hada. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Maksudnya kok sampeyan iso-isone salatnya cepat banget niku? Apa sampeyan ra khusyuk? Apa jawaban Syekh tadi? Beliau mengatakan, aku terlalu nikmat ketika sholat, aku terlalu khusyuk ketika sholat, aku terlalu bahagia ketika sholat. Aku khawatir saking bahagianya aku nanti kalau nggak cepet-cepet maniku segera keluar. Kan orang bahagia itu kalau dalam titik tertentu kan maninya keluar, Pak, atau mandinya keluar, kalau wadinya bisa keluar. Makanya kemudian dia sholatnya cepet seperti itu. Nah niki orang seperti ini kenapa? Karena hatinya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang alim tapi sibuk dengan dunia, orang alim tapi sibuk dengan urusan-urusan yang bukan urusannya Allah, maka biasanya munajatnya dibuat hampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam kitab ini, fala tudfi anna nura ilmika bidul madid dunub. Maka jangan sampai engkau padamkan kemuliaan ilmumu dengan memperbanyak dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita istiqomah ngaji Ihya Ulumuddin, kita bertemu di sini dan kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibuka untuk senantiasa kenal dengan akhirat. Hati kita selalu dibuka untuk selalu kenal dengan syariat. Hati kita selalu dibuka untuk selalu cinta dengan para ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Fatabko mongko tetep sobat fatabko mongko tetep bakal tetep sobat fidul mati ing dalam petang yauman ing dalam suci ini dunia yas'akan lumaku sapa ahlul ilmi wong kang duweni ilmu fi nuri ilmi ing dalam cahayane ilmune ladina wa kana la ono sapa ya. Dan kamu tidak akan bisa berjalan kecuali bersama dengan orang yang ilmunya memang sesuai dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini maksudnya pripun Pak Mustain? Maksudnya ngeten, umpami kok awake dhewe niku pada suatu ketika keblegong dalam keadaan yang paling buruk tadi. Bagaimana cara kita bisa selamat? Yaitu dekati para ulama-ulama yang hatinya selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya kita dekati sesama ulama, sesama kiai, sesama ustadz, tapi dia itu memang sibuk hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sibuk dengan dakwah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pakanan ono sinten Yahya bin Mu'ad, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu taala yaqulu ngendika sinten Yahya bin Mu'ad, li ulama'i dunya, kedue pira-pira wong alim donya, ya ashabal ilmi ho, pira-pira wong kang duweni ilmu, kusurukum utawi omah panggung sira kabeh, Qaisoriatun iku Qaisoriatun kusur nggih rumah panggung, wa buyutukum utawi pira-pira omah sira kabeh iki Kisrawiyatun iku bangsa Kisra.
wa athwabukum utai pira-pira dodot ira kabeh iku zahiriyatun bangsa zahir wa akhfafakum utawi udine sira kabeh iku jalutiyatun bangsa raja wa marra utawi liwat wa marra kibukum utawi pira-pira tunggangane sira kabeh iku koruniatun bangsa koron wa awaniyukum utawi pira-pira wadhe sira kabeh iku fir'auniyatun fir'aun wa nah sampai sini dulu, ini nanti kita terjemahkan. Dikatakan wahai para ulama dunia. Ulama dunia itu ulama yang bagaimana sih? Menurut Imam Mu'ad bin Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ulama dunia itu ciri-cirinya adalah dia itu hidupnya itu berlomba-lomba membangun rumah. Berlomba-lomba untuk memperbesar rumahnya, memperbesar kemuliaannya. Kemudian rumahnya itu bermegah-megahan, sedangkan masjidnya itu misalnya masih kecil, atau misalnya tempat ibadahnya itu masih kecil sedang rumahnya itu diperbesar. Niki ciri-ciri ulama dunia. Dia enggak memikirkan belas bagaimana kemuliaan umatnya, bagaimana kemuliaan jamaahnya. Kemudian wa aswabukum dhahiriyatun. Bajunya itu selalu pengen kelihatan mewah. Selalu pengen kelihatan mewah. Nah niki dia selalu bingung setiap hari, wah besok saya mau ceramah pakai baju yang mana, saya besok mau ceramah pakai peci yang mana. Lah ulama seperti itu ciri-ciri ulama dunia. Kemudian dikatakan hidupnya itu pengen seperti raja, dan tumpaannya kak pengen kayak korun. Pengen sing apik-apik. Mun dipun paringi kendaraan dereng puas, dipun paringi mobil dereng syukur, dipun paringi mobil dereng syukur, dan seterusnya. Kemudian dikatakan tempat-tempat hidupnya itu seperti korun, berlimpah ruah dan seterusnya. Wa ma'wakum jahiliyatun, dan tempat kehidupannya adalah kebodohan. Dia selalu disibukkan bukan dengan ilmu, tapi dia disibukkan dengan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati Pak niki. Penyakitnya mubalek. Penyakitnya mubalek niku napa? Biasanya ora patek semangat deres. Penyakit niku sinten namanya Kiai Haji Maimun Zubair atau Kiai Haji Ulin Nuha Arwani niku, dan para ulama yang lain ngoten niku. Biasanya tiang niku nak pun dadi mubalek, semangat derese berkurang. Mboten deres Quran tok lho nggih, deres kitab. Soalnya napa? Soalnya ceramah di 50 tempat nggih materine sami, paling-paling ngoten niku. Hari napa males muroja, benten nak guru madrasah. Nak guru madrasah niku nggih kudu kaya ngeten iki kula. Sejak awal materinya harus berbeda karena selalu pindah halaman. Nah, jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Nah, itu akan membuat kita tidak akan maju. Makanya tetap harus belajar. Wa madzahibukum syaitoniyatun, dan madhabnya itu madhab syaiton. Fa aina syari'atu mangko utawi endi-endine syariat al muhammadiyatu kang bangsa al muhammadiyah kleru al muhammadiyatu kang bangsa Muhammad qala asyair. Makanya syariat manapun yang berhubungan seperti yang mana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia menolak, dia nggak suka. Jadi dia itu mesti ciri-ciri ulama dunia itu, dia itu kalau ada orang lain yang mendirikan juga itu bingung dia, bingung. Waduh, sok-sok engko majelisku kalah, sok-sok engko pengajianku kalah. Jadi bingung seperti itu. Ini ciri-ciri ulama dunia. Karena kenapa? Karena dia masih memikirkan bagaimana kejazaan dirinya, bagaimana kemuliaan dirinya, seperti itu. Kalau kita melihat beberapa ulama terdahulu seperti Imam Abi Hasan Ali Al-Mawardi, beliau tidak pernah mau kitabnya dicetak sebelum meninggal dunia. Kenapa? Takut kalau kitabnya dicetak kemudian dipuji-puji, niat mengarang kitab bukan karena Allah, tapi niat mengarang kitab karena ingin dianggap sebagai orang alim. Niki ditutup-tutupi seperti itu. Dan kisah seperti ini saya kira banyak ulama-ulama yang memang tidak
senang jika karya kitabnya, kealimannya ditunjukkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah syair dikatakan wara'isyati yahmi diba'an barin innal wasitala tawilun wara'isyati yahyi diba'an hanif. Baharnya bahar kamil napa bahar tawil. Dikatakan wara'isyati utawi wong kang angon wedhus yahmi kang jaga adziba ing adziba ing macan anha adziba niku mboten macan nggih jenenge. Nggih kitabe kula niku teng makna pethuke macan, padahal adziba niku lebih ke serigala. Anha saking asya fa kaifa idar ru'ati fa kaifa mongko hale kepri idar ru'atu nalikane utawi wong pira-pira wong kang njaga laha maring asya iku diabun dadi pira-pira macan. Ya ma'syaral qurra ya milhal balad, dikatakan wahai golongan-golongan yang ahli membaca, ingatlah tentang garamnya dunia. Mayasluhul balatu idal milhul fasadu, ketahuilah bahwasanya dunia ini tidak akan menjadi mulia. Dunia tidak akan pernah menjadi mulia kalau garamnya itu kemudian dalam keadaan membusuk. Artinya apa Pak? Kalau ulama kok atine pun boten sae, ulama kok niate pun boten sae, maka tidak akan pernah mungkin kampungnya, medan dakwahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jangan sampai kemudian seorang penggembala kambing, penggembala niki ibarat ulama, kambing ini ibarat jamaah. Kemudian yang mana dia menjaga kambingnya dari serigala. Serigala itu ibarat kebodohan, kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan dan seterusnya. Jangan sampai kemudian penggembala kambing itu malah menjadi serigala sendiri seperti itu. Maksudnya pripun? Jangan sampai ulama sing kudune ngajak meninggalkan dunia, ngajak meninggalkan pengin dipuji-puji, ngajak meninggalkan pengin dimuliakan, kok malah gadah niat pengin dimuliakan, kok malah gadah niat pengin diagungkan. Ini ada apa namanya wara'isyati yahmil dhi'ba anha fa kaifa i'atullaha di'abu. Ini ibarat apa namanya penggembala kambing dari godaan serigala, malah dia apa namanya berubah menjadi serigala sendiri. Naudzubillah min dzalik. Wakila lan iku ana ing dalam suwiji niki li ba'dil arifina kedue pira-pira wong kang ahli ma'rifat. Apa to taro ningali sapa sira annama ing temestune wong takunu kang ana sapa al ma'asyi pira-pira bangsa kemaksiatan qurratu ainihi la ya'rifu ora ngerti sinten Allah Gusti Allah. Faqala mongko ngendika sapa ba'dul arifin la asyukka ora mamang sapa ingsun annaman ing temestune wong takunu kang ana sapa apa adunya donya indahu monggo iman iku atharun dadi asar minal akhirati saking akhirat. Iku ana temen Sulaiman iku la ya'rifu ora ngerti sinten Allah Gusti Allah ing Gusti Allah taala. Dikatakan oleh Ba'dul Arifin di sini saya tidak mendapatkan ya. Nanti perlu kita buka dari kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin. Ini kalau kita ngajarnya kitab Ihya Ulumuddin ya paling tidak pegangannya Ittihaf Sadatil Muttaqin ya. Imam Az-Zabidi syarahnya kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan oleh beliau bahwa sebagian ahli ma'rifat, ulama-ulama yang alim itu mengatakan, coba ada enggak satu saja kemaksiatan itu yang bisa menyejukkan hati? Dikatakan oleh beliau, kemudian dijawab, maka dia mengatakan faqala la asyukka anna man takunu dunya, dikatakan tidak ada keraguan lagi bagi kami bahwa dunia ini lebih diutamakan, dunia di sisinya lebih diutamakan daripada akhirat. Dan orang seperti itu tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tiang niku atine kok sibuk kalih donya, atine kok mumet kalih donya, atine kok
selalu mengutamakan dunia, melupakan akhirat, maka orang seperti itu tidak akan sekali-kali bisa mengenal dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacanya pada saat ini. Kisah-kisah para wali songo seperti Sunan Kalijogo. Beliau seorang putra bupati. Beliau meninggalkan keputraan bupatinya. Beliau meninggalkan jabatannya yang harusnya ketika bapaknya meninggal beliau adalah penerusnya, meninggalkan semuanya, meninggalkan kemuliaan. Untuk apa? Untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang itu hatinya masih menyibukkan diri dengan dunia, masih bergantung dengan dunia, maka orang tersebut tidak akan sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza wa tawiqilah man iku dunadzalika ing iku saandape mengkono-mengkono madkur bikasirin kelawan akeh wala tadunnana lan aja padha nyono sapa sira kabeh antaroka yen to ninggal teman-teman meninggal ala sapa annatar kalmali ngoten nawon nggih annatar kalmali nggih ngoten nawon ampun ditakhfif ilang annatar kalmali ing temen stune ninggal bondo iku yakfi cukup fil luhudi ing dalam tetemu bi ulama il akhirati kelawan ilmu ulama yang akhirat. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya kita pun tidak boleh menduga wah iki ana ulama kuwiri luar biasa, ulama ngomahe welek, ulama ngomahe meh ambruk, wah berarti ulama akhirat. Belum tentu. Dikatakan jangan kamu menduga-duga orang yang mana dia itu tidak mau mencari dunia maka dia ulama akhirat. Belum tentu. Jangan-jangan dia pemalas, kasul. Jangan-jangan dia seorang yang tidak punya keterampilan dan kemampuan untuk bekerja. Jangan-jangan begitu. Jadi jangan kemudian kita mengatakan wah ulama kok dodol nang pasar ini ulama dunia. Oh belum tentu. Malah ulama, malah kita diingatkan Imam Ghazali, jangan sampai kamu memastikan setiap orang yang tidak mau mencari dunia maka dia sebagai ulama akhirat. Kenapa? Kadang-kadang sing mboten nyambut gawe niku kenapa? Karena dia adalah diberi malas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampe kok gak gelem nyambut gawe lan apa? Aku ki nganu wedi nak mikir dunia. Aku pengen fokus akhirat. Lah, orang seperti ini itu hati-hati. Orang seperti itu kadang-kadang malah orang yang mencari dunia. Ngoten. Fa innal jaha mangko temen stune apa jenenge niku pangkat. Iku aldoro luweh melarati minal mali saking bondo. Kenapa? Karena pangkat itu lebih berbahaya daripada harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, godaan pangkat itu lebih berbahaya daripada godaan harta. Seperti itu. Karena kalau punya pangkat dia bisa nyari harta. Kalau punya pangkat dia bisa mencari wanita. Tapi kalau orang punya harta belum tentu bisa punya pangkat dan belum tentu bisa mendapatkan wanita. Ini menurut Imam Ghazali begitu. Karena lebih berbahaya orang yang mencari pangkat, orang yang mencari kedudukan, orang yang mencari perhatian itu lebih berbahaya daripada orang yang sibuk mencari harta dunia. Walidzalika lan karena sebab mengkono madkur kula ngendika Sinten Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi ngendika bahadasana nyuwun nyritakake sapa ingsun iku babun bab min abwa bidunya saking pira-pira bab donya. Fa idza sami'ta mangko nalikane krungu sapa sira ar-rijala ing wong lanang yakulu kang ngucap Wadufina Bishr bin Haris bid'ata asyara ma baina qamtarah wa qausarah minal kutub wa kana yaqulu ana ashtahi an uhadditsa walau dhahabat anni syahwatul hadis la haddatstu wa qala huwa wa ghairu idash tahat an tahaddatsa faskut. Dikatakan di dalam kitab ini
Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya Bishr bin Harith itu hampir sama kisahnya dengan Imam Abi Hasan Ali Al-Mawardi. Beliau ketika mengarang kitab besar-besar, kitab itu tidak beliau cetak tapi dipendem ke dalam sebuah tempat penyimpan air. Kemudian ada juga yang disimpan di tempat kalau kita gelodoki kurma atau tempat gabah. Kemudian beliau mengatakan, aku senang berbicara, seandainya hilang kepadaku keinginan untuk berbicara maka saya berbicara. Dikatakan beliau tidak pernah mau ceramah ketika masih pengen ceramah. Pokoknya kalau beliau masih pengen ceramah maka beliau tidak mau ceramah. Kapan beliau mau ceramah? Ketika beliau sudah tidak pengen ceramah. Artinya pun mboten enten syahwat melih. Mbah Abdul Karim Lirboyo niku nggih ngoten. Pengen maem tempe, pengen dahar tempe. Suwi pengen dahar tempe. Tempe saat itu kan memang makanan paling top parkotopnya. Pada suatu ketika ada yang metope tempe. Ketika beliau mendapatkan tempe, saat itu beliau tidak kerso tempe. Kenapa? Dulu beliau itu pengen makan tempe, kemudian sudah lupa nggak pengen makan tempe, kok saat itu dikasih tempe maka beliau timbul syahwat pengen makan tempe. Maka ketika beliau masih pengen makan tempe, beliau tidak mau makan tempe. Kenapa? Beliau itu punya prinsip tidak mau melakukan apapun kalau masih didasari dengan syahwat. Sami dengan Bishr bin Haris. Syekh Bishr bin Haris ini tidak mau ceramah kalau dalam hatinya masih pingin ceramah. Kalau masih pingin ceramah biasanya nanti ada tambahan. Pengen dianggap alim, pengen dihormati, pengen dipuji-puji, pengen dimuliakan, pengen mencari dunia, pengen dipandang begini. Na'udzubillah min dzalik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abi wa ummi wa zawjati musarruhati wa ibni Abdullah Muhammad Bagi wa Abdurrahman Ali Ahmad wa li majlisi al mahbub rawdatul muhibbin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من هو في علوه كائن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عزه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في ذاته قديم، يا من هو في مجده منير، يا من هو في عطائه كثير. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارزقنا حسن النظير فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك وسؤالنا وأن تليق به لساننا وأن تفرج به لساننا وأن تشرح به بدننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يهديه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.